Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah, dengan niat semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan urusan-urusan kita, diberikan kesehatan, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syaikh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafanallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majlis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami.
على حبيبك خير خلق كلهم الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasoihud Diniyah ini. Sekarang halaman 99, baris ke-12. 99 baris ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minas sunnati, termasuk ibadah sunnah adalah qiraatu suratil kahfi, yaitu membaca surat al-kahfi. Jadi termasuk ibadah sunnah adalah kita membaca surat al-kahfi. Wal iksaru minas sholati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, walailatiha, dan pada malam Jumat. Jadi termasuk ibadah sunnah yang hendaklah kita lakukan, hadirin sekalian, adalah membaca surat al-kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat. Nah sekarang nih malam Jumat nih, sunnah membaca surat Al-Kahfi, hadirin sekalian. Boleh juga kalau malamnya nggak sempat, siangnya juga boleh. Boleh juga dicicil, malam setengah, siang setengah. Yang penting dalam hari Jumat itu membaca surat Al-Kahfi, hadirin sekalian. Nah itu hukumnya sunnah muakkad. Kalau kita bisa melakukan itu sangat bagus, hadirin sekalian. Membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau pada hari Jumat, hadirin sekalian. Sunnah berikutnya, hadirin sekalian, adalah di malam Jumat dan hari Jumat adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini malam Jumat, hadirin sekalian. Daripada kita banyakkan nonton TV, mendingan kita memperbanyak sholawat, hadirin sekalian. Jadi memperbanyak sholawat itu adalah hal yang bagus. Malam Jumat dan pada hari Jumatnya, baik siang maupun malam hari, hadirin sekalian. Mulai dari nanti malam, hadirin sekalian, kita perbanyak sholawat. Sholawat itu manfaatnya, keutamaannya, hikmahnya tidak terhitung, hadirin sekalian. Jadi orang yang mau sukses dunia akhirat, perbanyaklah sholawat, hadirin sekalian. Insya Allah termasuk orang yang sukses di dunia dan di akhirat, hadirin sekalian. Kita lupa doa tapi tidak lupa sholawat, masih bagusan kita tidak lupa sholawat, hadirin sekalian. Lalu kita yang ngedoain Rasul, hadirin sekalian, kita lupa berdoa nih, tapi kita sholawat nggak pernah lupa. Maka yang mendoakan kebaikan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau Rasul yang mendoakan kita, dijamin berhasil, hadirin sekalian. Kita berdoa, ya Allah berilah saya rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Lalu kita banyak membaca sholawat, itu doa kita dibantu, diaminkan oleh Rasulullah. Seolah-olah Rasulullah itu berkata, bersabda, ya Allah berilah si fulan rizki yang banyak, yang halal, yang berkah. Maka
yang mendoakan Rasulullah, doa kita diijabah bukan karena kehebatan kita, tapi karena dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, dan orang yang banyak baca sholawat, hadirin sekalian, adalah orang yang paling berhak mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Hadirin sekalian, jadi orang yang paling berhak mendapatkan syafaat adalah orang yang sholawatnya paling banyak. Hadirin sekalian, itulah yang didahulukan mendapatkan syafaat. Yang kurang berarti berikutnya, yang dikit nanti paling ujung baru mendapatkan syafaat. Tapi paling lama, hadirin sekalian, syafaat itu kita butuhkan. Hadirin sekalian, kenapa kita butuhkan? Karena amal-amal kita ini kurang. Hadirin sekalian, kita renungkan aja sendiri. Tadi ini kita sholat, khusyuk nggak hadirin sekalian? Banyak kan nggak khusyuk. Saya aja belum tentu khusyuk, hadirin sekalian. Kita baca Quran, belum tentu direnungkan, hadirin sekalian. Belum tentu tajwidnya benar. Kemudian kita sedekah, sering riya, hadirin sekalian, sering pamer. Jadi amal-amal kita ini sering kurang, hadirin sekalian. Nah, amal yang kurang ini dipersembahkan kepada Allah. Kalau secara matematis nggak diterima, hadirin sekalian, amal-amal yang kurang ini, maka yang dibutuhkan pada saat itu adalah sholawat dan syafaat dari Rasulullah. Jadi amal-amal yang kurang ini disempurnakan karena kita banyak bersolawat, lalu kita ditolong oleh Allah dengan perantaraan syafaatul uzma, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita semua membutuhkan syafaat pada hari kiamat nanti, hadirin sekalian. Nah, kita perbanyak sholawat, terutama malam Jumat ini, hadirin sekalian. Usahakan malam Jumat kalau bisa 100 kali, bisa 1000 ya lebih baik 1000 kali, hadirin sekalian. Jadi kita coba pokoknya perbanyak sholawat di malam Jumat dan hari Jumat, hadirin sekalian. Itu adalah ibadah sunnah. Fa'alaika bidzalika, maka lakukanlah hal itu. Lakukanlah hal itu, membaca surat Al-Kahfi dan membaca sholawat pada hari Jumat maupun malam Jumat. Wabil bukuri, dan laksanakan juga bersegera ilal jumu'ati, kepada sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu paling bagus yang paling segera, hadirin sekalian. Bisa jam 11 sudah di masjid, lebih bagus, hadirin sekalian. Bisa setengah 12 lebih bagus, bisa jam 10 lebih bagus lagi, hadirin sekalian. Wa aqallu dzalika, sekurang-kurangnya, antaruha kubailaz zawali, engkau berangkat sebelum zawal, tergelincir matahari, sebelum waktu zuhur sedikit, au ma'ahu, atau pada saat waktu zuhur. Jadi sekurang-kurangnya adalah azan berkumandang berangkat. Yang lebih bagus sebelum azan berkumandang sudah di masjid. Nah, itu adabnya Jumat, hadirin sekalian. Jadi begitu kerjaan udah selesai, langsung urusan masjid, langsung urusan ibadah kepada Allah. Jangan ngobrol dulu, jangan santai-santai dulu, masih lama azannya, udah langsung bersegera, itu lebih bagus, hadirin sekalian. Tapi kalau kita kerja, lalu kita berupaya sekuat tenaga, kemudian pas azan, nah itu lain urusan, hadirin sekalian. Tapi orang yang bisa tepat waktu kemudian menunda-nunda, ini masalah, hadirin sekalian. Jadi yang sunnah adalah segera melaksanakan sholat Jumat. Sebelum sholat Jumat dilaksanakan, kita sudah di masjid, hadirin sekalian. Lalu apa yang dilakukan, hadirin sekalian? Pertama, niat iktikaf, atau kita masuk pertama masuk masjid dengan berdoa, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Lalu kita niat iktikaf. Setelah niat iktikaf baru sholat tahiyatul masjid, hadirin sekalian. Sholat tahiyatul masjid itu penghormatan kepada rumah Allah,
Jadi rumah Allah itu kita hormati hadirin sekalian dengan tahiyatul masjid. Setelah itu kita kan waktunya lama hadirin sekalian. Misalkan kita jam 11 sudah di masjid, bisa memperbanyak ibadah hadirin sekalian, banyak berzikir, banyak bersalawat, memperbanyak ibadah sunnah juga tidak jadi masalah hadirin sekalian. Jadi kita perbanyak ibadah sunnah, kemudian kita juga bisa memperbanyak berdoa hadirin sekalian. Jadi kita usahakan Jumat itu waktu untuk ibadah kepada Allah. Nah itu lebih utama hadirin sekalian. Walaisa minas sunnati, dan tidak termasuk ajaran sunnah takhiru sholatil jum'ati, mengakhirkan sholat Jumat. Jadi azan udah berkumandang, khutbahnya lama nih, entar aja. Nah itu bukan ajaran Rasul hadirin sekalian, maka kita tidak boleh seperti itu. Jadi itu adalah hal yang tidak baik, meskipun dia kewajibannya gugur, asal dia nemuin Jumat, meskipun masbuk hadirin sekalian, dia gugur kewajiban, artinya enggak dosa, tapi keutamaan itu hilang hadirin sekalian. Hatta yamdi nisfal waktu, sehingga sampai separuh waktu, au nahwihi, atau semisalnya. Jadi kita hendaklah sebelum khotib naik mimbar kita sudah ada di masjid. Nah itu yang lebih bagus hadirin sekalian. Karena kalau khotib sudah di mimbar, kita baru masuk masjid, maka malaikat pencatat keutamaan Jumat sudah selesai mencatatnya hadirin sekalian. Jadi sebelum khotib naik mimbar itu malaikat nyatet yang dapat keutamaan. Lalu khotib naik mimbar hadirin sekalian, maka malaikat mendengarkan khotib, dan orang yang datang belakangan itu hilang keutamaan Jumatnya hadirin sekalian. Balis sunnatu, bahkan sunnah itu adalah antusollia, sholat Jumat itu dilakukan awal waktu zuhri, pada awal waktu zuhur, kama kana alaihi salatu wassalam yaf'alu dzalika, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam melaksanakan hal itu. Misalkan ada sebuah masjid melaksanakan sholat Jumatnya jam 1:30. Nah ini bukan sunnah hadirin sekalian. Jadi sholat Jumat itu diutamakan, sangat dianjurkan di awal waktu zuhur hadirin sekalian. Misalkan ada suatu masjid itu di komplek perusahaan yang orang-orangnya istirahatnya jam 1, maka mengundurkan Jumat mengikuti jadwal perusahaan itu adalah hal yang keliru dan tidak sunnah hadirin sekalian. Meskipun boleh, tapi itu makruh hadirin sekalian. Yang bagus adalah tetap waktu zuhur awal, lalu waktu perusahaan itu nyusul dengan kaitan, menyesuaikan dengan waktu zuhur hadirin sekalian, dan bukan dibalik, yaitu waktu Jumatnya, sholat Jumatnya yang ditunda, maka ini adalah hal yang tidak dibenarkan hadirin sekalian. Alinea berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kun, jadilah kamu, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, husnal isgha'i, orang yang baik mendengarkan, wal istima'i, dan memperhatikan, ilal khutbati, ke khutbah. Jadi hendaklah kita menjadi orang yang mendengarkan khutbah, orang yang memperhatikan khutbah, wal wa'zi, dan nasihat, wat ta'if, dan jadikanlah pelajaran, bima tasma'uhu, apa yang kamu dengar, wastash'ir, dan merasakanlah, fi nafsika, di dalam dirimu, annaka, bahwa engkau maksudun, orang yang dituju, wa mukhatibun, dan orang yang diajak bicara, bidzalika, dengan khutbah tersebut. Jadi ketika kita mendengarkan khutbah, disunahkan juga seolah-olah kita yang lagi ditegur oleh khotib, seolah-olah kita yang sedang dikoreksi oleh khotib, kemudian kita merasa diri kita kurang, lalu kita memperbaikinya hadirin sekalian. Jangan waktu khutbah kita tidur hadirin sekalian. Maka tidur itu ya boleh-boleh aja hukumnya, boleh, tapi itu makruh hadirin sekalian. Artinya nggak dosa, kita kecapean.
Jumatnya kita tidur, kemudian udah mau komat kita bangun. Kalau tidurnya salah hadirin sekalian saya praktekkan, kalau tidurnya salah itu wudunya batal hadirin sekalian. Saya perlu mempraktekkan hal ini, batasan batal dan tidaknya wudu hadirin sekalian. Kalau tidur kita begini hadirin sekalian, kita tidur begini. Selama masih begini, meskipun pulas tidak batal hadirin sekalian. Kita pulas nih, lalu masih begini itu tidak batal. Tapi kalau tidur kita gini, nah ini batal hadirin sekalian. Jadi kita begini. Nah ini tidur kita membatalkan wudu. Ya. Tapi kalau kita begini, terus kita rubuh, nah itu juga wudunya batal. Jadi selama posisi kita tetap begini, lalu kita tidur ketiduran, maka wudu kita masih belum batal hadirin sekalian. Jadi begini posisi duduk yang wudu kita nggak batal hadirin sekalian. Tapi kalau gini kemudian tidur pulas sedikit itu wudunya batal hadirin sekalian. Harus wudu lagi. Kalau tidak wudu lagi, jumatannya tidak sah. Ya kurang lebih seperti itu hadirin sekalian. Ya jadi duduk itu perlu diperhatikan. Tapi kalau nggak pules ya nggak jadi masalah. Kita ngantuk sedikit itu tidak jadi masalah. Jadi batasan harus wudu lagi atau tidak hadirin sekalian. Jadi selama duduk kita tetap tidak berubah, meskipun agak mengantuk, agak sudah tidur, sudah pulas, tetap belum batal hadirin sekalian. Tapi kalau tiduran itu berbaring itu udah pasti batal. Jadi duduk seperti ini juga tadi itu membatalkan wudu hadirin sekalian. Kalau sampai pulas, tapi kalau begini lalu nggak tidur ya nggak apa-apa. Ya kurang lebih seperti itu hadirin sekalian. Nah yang bagus adalah memperhatikan khotib ketika berkhutbah dan menganggap kitalah yang ditunjuk oleh khotib yang banyak berbuat dosa, banyak berbuat salah, kemudian kita berusaha memperbaiki diri hadirin sekalian. Wa minal bid'ah, dan termasuk bid'ah al-munkarati, yang mungkar adalah takhiru ba'di ahlil aswaqi, mengakhirkannya sebagian para orang-orang pasar, wal khirafi, dan para pekerja. Minal ladzina tajibu alaihimul jum'atu, yang mereka adalah berkewajiban melaksanakan salat Jumat, mengakhirkan anil maji'i ilaiha, untuk datang ke masjid. Jadi termasuk bid'ah mungkaroh adalah menunda-nunda sholat Jumat hadirin sekalian. Jadi di sini disebutkan ahli pasar, orang-orang pasar maupun para pekerja. Jadi memilih pekerjaan daripada memilih Jumat sampai tidak sholat Jumat itu adalah keliru hadirin sekalian, dan itu tidak dibenarkan. Jadi yang benar adalah kita memilih sholat Jumat. Rezeki urusan Allah hadirin sekalian. Jadi rezeki urusan Allah. Nggak dapat gaji, terserah Allah. Nanti Allah akan berikan yang lebih baik hadirin sekalian kalau kita menyadarinya hadirin sekalian. Jadi kita tidak boleh menunda-nunda sholat Jumat sampai waktunya, padahal kita luang, lalu kita antar kemudian khutbah kita baru datang. Maka ini hal yang tidak dibenarkan hadirin sekalian. Wa yajibu, dan wajib ala wulatil umuri, kepada pemerintah, penguasa urusan, maksudnya pemerintah, wajib atas pemerintah ayyuhammiluhum, menganjurkan ahlul Jumat ala zalika, untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah ini kalau syariat Islam berlaku hadirin sekalian. Contohnya di Aceh ya polisinya ikut menganjurkan sholat Jumat hadirin sekalian, dan memberi hukuman yang gak sholat maupun lebih sholat Jumat. Nah ini kalau syariat Islam berlaku hadirin sekalian. Jadi urusan negara itu mengurus urusan akhirat kaum muslimin. Nah ini yang benar begini hadirin sekalian. Jadi negara itu
yang paling utama adalah ngurus orang-orang muslim sholat semua, dianjurkan. Nah itu tugasnya negara kalau syariat Islam berlaku, hadirin sekalian. Yang contohnya adalah di Aceh dan itu berlaku, hadirin sekalian. Jadi wajib bagi penguasa menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat Jumat. Wa yu'aqabu, dan menghukum man takhallafa, yang tidak melaksanakan minhum, dari mereka, anil jum'ati, sholat Jumat. Jadi orang yang tidak sholat Jumat itu dihukum negara, hadirin sekalian. Ini sekali lagi jika syariat Islam berlaku, negara, polisi ngurusin urusan sholat, hadirin sekalian. Umat Islam harus sholat semua. Ba'da ta'rifi, setelah memberitahu, wal inzari, dan memberi peringatan, hadirin sekalian. Sebetulnya NKRI yang dirancang oleh para ulama-ulama kita itu sebetulnya NKRI bersyariah, hadirin sekalian. Kita mengenal Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya bunyinya bukan begitu, hadirin sekalian. Sebelumnya bunyinya adalah sila pertama, ketuhanan dengan melaksanakan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Ini kan gak ada urusan sama agama lain, hadirin sekalian. Agama lain gak usah tersinggung karena melaksanakan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Gak maksa orang lain, gak maksa agama lain, hadirin sekalian. Nah itu dihapus, hadirin sekalian. Nah yang berlaku sekarang adalah ketuhanan yang Maha Esa atau Pancasila yang kita kenal. Lalu sila Pancasila yang tadinya itu sebenarnya mau dijadikan dasar negara, yang berbunyi sila pertamanya adalah ketuhanan dengan melaksanakan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya, dan seterusnya sampai 5, itu namanya Piagam Jakarta, hadirin sekalian. Jadi Piagam Jakarta dirubah oleh sebagian pendiri bangsa, hadirin sekalian. Oleh sebagian pendiri bangsa, katanya Jepang gak setuju, katanya Indonesia Timur mau memerdekakan diri, gak mau bergabung. Sebetulnya ya itu ancaman-ancamannya, hadirin sekalian. Sehingga Pancasila yang kita kenal itu tidak ada dengan melaksanakan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Padahal itu Pancasila yang asli, yang sekarang bernama Piagam Jakarta. Itu sebetulnya Pancasila yang disepakati, hadirin sekalian. Kemudian sudah pada bubar para ulama, para anggota BPUPKI, Badan ya persiapan kemerdekaan Indonesia, kurang lebih begitu. Nah itu pada bubar. Lalu ada ancaman, Jepang menolak, Indonesia Timur mau memerdekakan diri, gak mau bergabung. Akhirnya rapat darurat, yang anggota BPUPKI yang lamanya, yang musyawarah itu gak dipanggil lagi, musyawarah mendadak. Kemudian jadilah ketuhanan yang Maha Esa sila pertamanya, hadirin sekalian. Jadi NKRI yang dirancang itu adalah bersyariat Islam, hadirin sekalian, sebenarnya, hadirin sekalian. Wala rukhsata, dan tidak ada keringanan, liulatil umuri, bagi pemerintah, fi tarki dzalika, meninggalkan hal itu. Meninggalkan hal itu maksudnya adalah ngurus urusan akhirat. Jadi pemerintah sebenarnya itu menganjurkan sholat berjamaah, menganjurkan sholat Jumat, kemudian menghukum yang tidak sholat, hadirin sekalian, sampai ke situ, hadirin sekalian. Jadi sampai seperti itu, hadirin sekalian. Wa ma yajri majrahu, sehingga semua berjalan sesuai dengan jalannya. Wa ma wallahumullahu, tidaklah Allah memberi kuasa kepada mereka para pemimpin, amra ibadihi, urusan hamba-hambanya, illa kecuali liyukimu, untuk menegakkan fihim, kepada kaum muslimin, sya'air dinihi, syiar-syiar agama Islam. Jadi diberi kekuasaan sebetulnya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar,
Jadi untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuatan, itulah tugasnya pemerintah hadirin sekalian. Wa yuhammiluhum, dan menganjurkan mereka kaum muslimin ala iqamati faraidihim, untuk melaksanakan tugas-tugas kewajiban kaum muslimin, wajtinabi maharimihim, dan menjauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini seperti di Aceh itu sudah syariat Islam hadirin sekalian. Di Arab juga sebagian syariat Islam hadirin sekalian. Wa ma tarattaba min masalihid dunyawiyati, dan apa-apa yang menjadi teratur berupa kebaikan-kebaikan dunia, ala wujudil wulati, atas adanya pemerintahan, fahuwa tabaun lidzalika, itu hanyalah mengikuti saja. Jadi yang paling utama adalah pemerintah itu menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Urusan-urusan dunianya itu urusan yang menyusul hadirin sekalian, urusan yang mengikuti. Walahikun bihi, dan yang menyusul. Wallahu alam, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu sebetulnya ajaran Islam. Bahkan ke pemerintahan sekalipun itu tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ulama amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan hadirin sekalian, dan kita umumnya amar ma'ruf nahi mungkar dengan hati. Jadi kita ini kalau melihat kemungkaran itu harus mencegahnya minimal dengan hati. Dengan hati itu artinya menolak kemungkaran itu hadirin sekalian. Kalau kita termasuk orang yang setuju, senang, meskipun letak kita jauh dari lokasi kemungkaran itu, kita dianggap orang yang berbuat kemungkaran. Nauzubillah min dzalik hadirin sekalian. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.